Sedikit informasi untuk KS Ranger semua nih teman-teman. Nah, kalau di setiap tahunnya ini LTMPT mengeluarkan syarat dan peraturan baru. Langsung aja ya, ini dia perbedaannya teman-teman. Hai KS Ranger semua, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube kamu soal channel YouTube-nya para anak pelajar. Yap, jumpa lagi bersama Irwan di sini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke inti video ini, bagi yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya konten ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke teman-teman KS Ranger semua, langsung ya kita bahas inti dari video ini. Ujian masuk PTN menjadi hal yang sangat ditakuti para lulusan siswa sekolah menengah. Selain karena persaingannya yang cukup ketat, materi ujiannya pun berbeda dari ujian sekolah. Ujian masuk PTN bahkan dianggap menentukan karir seseorang ke depannya. Nggak jarang ya teman-teman, kalau untuk masuk PTN, kakak-kakak kalian tuh ya berjuangnya dengan keras banget. Kayak misal mereka tuh bimbel, kayak bimbingan online, terus kursus private seperti itu. Jadi berarti kalian bisa ngukur ya keketatannya buat masuk PTN ini seperti apa. Nah, sambil berusaha meningkatkan nilai terbaik, kamu pun perlu mengetahui informasi penting juga tentang ujian masuk PTN ini teman-teman. Nah, berikut adalah informasi yang akan membantu kamu semua untuk masuk PTN melalui jalur SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN teman-teman. Sedikit informasi untuk KS Ranger semua nih teman-teman. Nah, kalau di setiap tahunnya ini LTMPT mengeluarkan syarat dan peraturan baru loh. Hal itu dikarenakan menyesuaikan pada kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti halnya di tahun 2020 kemarin, karena dampak pandemi maka peraturan dari LTMPT berbeda dari peraturan 2019. Begitu juga di tahun ini teman-teman, berbeda juga dari tahun 2020 dan 2019. Nah, lalu apa aja sih perbedaannya? Pasti kalian nanti bakal kebingungan. Jadi simak video ini sampai akhir dan jangan skip-skip. Oh ya teman-teman, meskipun peraturan dari LTMPT ini mengenai SNMPTN dan SBMPTN 2022 belum rilis, peraturan tahun-tahun sebelumnya dapat kalian jadikan sebagai bahan acuan untuk persiapan mengikuti SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2022 nanti yang bakal diselenggarakan beberapa bulan lagi. Langsung aja ya, ini dia perbedaannya teman-teman. Yang pertama nih teman-teman, kita bahas yang SNMPTN dulu. Kalau di tahun 2020 nih teman-teman, peserta bebas memilih dua pilihan jurusan dan kampus di provinsi manapun. Kalau di 2021 teman-teman, salah satu pilihan jurusan harus berbeda di kampus yang berlokasi satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Kalau misalnya kalian asal sekolahnya di Jogja gitu, harus ngambil PTN yang di Jogja. Kayak misal ada UGM nih, ada UGM, ada UNY, UPN, veteran, nah kayak gitu. Nah, kalau kalian mau milih UI itu ya boleh-boleh aja, tapi kalian harus tetap nentuin salah satu pilihan itu berasal dari kota kalian teman-teman. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin teman-teman, seluruh siswa bisa mengikuti SNMPTN. Nah, kalau di tahun 2021 ini hanya siswa yang eligible aja yang bisa mengikuti SNMPTN. Jadi kalian nggak bisa asal-asalan sekarang teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar nyiapin semua dari semester 1 sampai semester 5 itu harus nilainya tuh benar-benar yang bagus. Nah, itu tadi perbedaan yang di SNMPTN ya teman-teman. Untuk selengkapnya kita juga ada di Instagram informasi seputar SNMPTN, SBMPTN dan sejenisnya, bisa kalian klik di Instagram kita. Di situ ada semua teman-teman. Nah, kita lanjut ke UTBK dan SBMPTN ya teman-teman. Di tahun 2020 teman-teman, ini kita kategori materi yang diujikan ya. Kalau di tahun 2020 hanya mengujikan materi tes potensi skolastik atau TPS tanpa tes potensi akademik atau TKA. Nah, kalau di tahun 2021 ini menyertakan kembali materi tes potensi akademik atau TKA dan tes potensi skolastik TPS tadi. Untuk kelompok ujiannya nih teman-teman, kalau di tahun 2020 kelompok ujian hanya saintek dan soshum. Nah, kalau di tahun 2021 kelompok ujian menjadi saintek, soshum dan campuran teman-teman. Nah, ujian campuran nih teman-teman berfungsi
sih buat kalau misal kalian tuh milih dua prodi yang campuran. Jadi kalian belajarnya atau ujiannya nih ada yang campuran nanti ke depannya, teman-teman. Nah, untuk yang rumpun ujian teman-teman, kalau di tahun 2020 terdapat soal matematika di Soshum. Nah, nih kalau di tahun 2021 ini tidak ada soal matematika di Soshumnya, teman-teman. Jadi benar-benar udah dihapus matematika di Soshumnya, teman-teman. Nah, untuk alokasi waktunya nih, teman-teman, kalau di tahun 2020 kemarin 180 menit untuk kelompok Saintek atau Soshum dan 255 menit untuk kelompok campurannya, teman-teman. Nah, di tahun 2021 ini waktu ujian bertambah menjadi 195 menit untuk Saintek Soshum dan 285 menit untuk campurannya, teman-teman. Jadi ada tambahannya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu buru-buru. Pilihan jenjang studinya ini, teman-teman, kalau di tahun 2020 hanya boleh memilih salah satu saja antara S1 atau D4-nya. Berbeda di tahun 2021 ini kalian boleh menggabung pilihan S1 dengan D4-nya, teman-teman. Nah, jadi persiapkanlah diri kalian sebaik mungkin. Nah, itu tadi, teman-teman, sedikit penjelasan tentang perbedaan SNMPTN atau UTBK SBMPTN di tahun 2020 dan 2021, teman-teman. Nah, nih Kak Ranger, kamu nggak perlu bersedih hati kalau belum diterima di PTN impian kamu lewat SNMPTN ini ya, karena masih ada jalur SBMPTN yang bakal ngasih kamu peluang lagi. Kalaupun kamu gagal di SBMPTN ini, kamu masih punyai potensi lagi untuk masuk PTN lewat jalur mandiri. Jadi kamu ada 3 opsi buat masuk PTN ini, teman. Jadi manfaatkan setiap opsi-opsi ini menjadi kesempatan yang baik. Gimana, udah jelas kan ya? Kalau masih ada yang dirasa perlu ditanyakan, teman-teman, kalau kalian tuh kayak masih bingung atau masih bimbang atau masih apalah yang menjadi problematika pemikiran kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan kita balas satu persatu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton konten ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman semua. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kami makin bersemangat lagi bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terus kira-kira nih, habis ini kalian kira-kira pengen dibikin konten apa? Nah, satu lagi nih, teman-teman, jangan lupa untuk follow kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kamusoal. See you, bye-bye. Semangat ya!